Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas atau mereview mengenai peningkatan kompetensi peserta didik atau melalui AKM. Apa itu AKM? AKM adalah Assessment Kompetensi Minimum. Ya, mudah-mudahan untuk informasi ini bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya di dunia pendidikan. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Ini adalah latar belakang. Kita langsung aja. Asesmen kompetensi minimum. Yaitu meliputi ujian nasional, UN, AKM, ya, asesmennya. Ya. Situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Konten memang betul, karena selama pandemi COVID-19 ini belajar dari rumah, apa yang diberi dari guru memang melalui online. Jadi anak didik itu dikasih melalui media-media yang guru gunakan. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua. Mereka menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Nah, itu ya untuk situasi saat ini. Nah, jadi UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Belum ya, karena memang UN itu kan aspek kognitif dari hasil belajar selama 3 tahun untuk SMA, ya. 3 tahun untuk SMP, 6 tahun untuk SD. Nah, oke, itu untuk situasi saat ini. Arahan kebijakan baru tahun 2020, UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Tahun 2020 UN akan terlaksana untuk terakhir kalinya. Nah, ini untuk info yang beredar di media sosial. Nah, mudah-mudahan ini benar dan ada kebijakan dan tahu yang ada di lapangan, jadi biar sinkron. Dan tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, jadi untuk 2020 ini UN terakhir. Jadi 2021 dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi yang lebih utama itu survei karakter. Kalau pinter tapi karakternya jelek, nah di situ kembali lagi ke guru, mapel, bidang masing-masing dan wali kelas menentukan si siswa ini layak tidaknya untuk lulus. Nah, itulah yang dimaksud. Nah, untuk sedikit banyaknya ya. Untuk arahan kebijakan baru, ini arahan kebijakan baru yang mudah-mudahan terlaksana. Memang penting untuk survei karakter untuk sekarang ini, ya, untuk memperbaiki SDM Indonesia yang lebih baik, bermoral dan berkarakter. Karena sopan santun, pendidikan karakter yang baik itu adalah warisan budaya leluhur nenek moyang kita mulai sejak zaman dulu. Adat istiadatnya ada, ya. Untuk literasi, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, numerasi, ya. Karakter, misalnya pembelajaran atau pembelajar, gotong royong, kebinekaan dan perundungan. Nah, jadi gotong royong menggambarkan, mengajarkan untuk kerjasama, kebinekaan, saling menghormati satu sama lain, dan perundungan. Nah, di sini dilakukan pada siswa berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, 11, sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Nah, itu ya. Mengacu pada praktek baik dan level internasional seperti PISA dan TIMSS atau TIMSS, ya. Oke, lanjut, yaitu mengenai UN dan AKM dan SK.
UN dan AKM dan SK, asesmen, ujian nasional, dan sekolah. Perbedaan jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, tingkat jenis tes, model soal, periode tes peristiwa, moda pelaksanaan, metode penilaian, spesifikasi minimal atau infra sekolah. Nah, di sini UN di jenjang penilaian perbedaannya di sini SMP, MTS, SMA, MA dan SMK. Itu untuk UN. Tingkat akhir, sensus ke seluruh siswa, Hingstek, pilihan ganda dan isian singkat, matematika SMA atau SMK. Nah, itu ya. Jadi tidak dan isian. 4 hari semi online AKM-nya di sini. Kita lanjut, komputer based test atau CBT, server sekolah, komputer klien dan BW atau jelas. Nah, di sini AKM asesmennya SD, MI, SMP, SNL, SMA dan SMK. Nah, di sini untuk level siswa tingkat akhir 5, 8, 9 optimal, 11 dan 12 optimal. Sensus sekolah dengan simpel siswa. Tingkat jenis tes, Hingstek, Lovestek. Modal, pilihan ganda dan isian singkat matematika, PGP, GK, menjodohkan, Draga, drop, Hingline, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Ya. Di sini perbedaan UN AKM. Periode tes peristiwa 4 hari, 2 hari. Modal pelaksanaan semi online, ya kan? Semi online. Jadi menyesuaikan. Full online, supervisor utama, semi online dan offline sekolah tertentu. Jadi mengkondisikan, ya. Metode penilaian komputer basis test CBT, comparison, adaptive testing, CAT, and multi-stage adaptive testing MSIT. Oke. Di sini spesifikasi minimal infra sekolah, server sekolah, komputer klien dan BW atau jelas. Server sekolah tingkat perlu, komputer klien memori 2 GB, resolusi 1360 x 768 dan Windows 7 ke atas, BW 20 Mbps untuk 50 peserta. Jadi semua mengondisikan yang di lapangan untuk UN dan AKM dan sekolah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada asesmen kompetensi minimum dalam proses pengembangan dan finalisasi. Nah, ini untuk 2021 yang jadi wacana, ya. Kita tidak tahu ke depannya gimana kebijakan pemerintah pusat untuk daerahnya utama. Oke, kita lanjut. Nah, yaitu asesmen kompetensi minimum AKM. Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur di dalam AKM. Nah, kan? Kata minimum mengacu kepada tidak semua konten, jadi tidak semua yang diukur di dalam AKM. AKM akan mengukur keterampilan dasar, literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Oke. AKM berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Nah, itu ya. Di sini ada komponen asesmen nasional meliputi kelas 5 SD, 8 kelas 8 SMP dan 11 atau kelas 1 SMK, ya. Nah, di sini komponen asesmen nasional. AKM nasional. Di sini literasi dan numerasi siswa. Nah, jadi literasi jadi terkaitan ini, ya. Survei karakter. Untuk survei karakter yaitu aspek terpilih dari 6 profil
pelajar Pancasila atau yang memiliki menumbuhkan rasa nasionalisme pada bangsa ini, yaitu dengan siswa. Jadi siswa ini dibina, dididik mulai dini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta tanah air. Survei lingkungan belajar. Aspek terpilih dari model sekolah efektif siswa, guru, kepala sekolah. Itu untuk survei lingkungan belajar. Ini semua aspek ya sangat penting dari model sekolah efektif siswa, guru, kepala sekolah. Saling keterkaitan semua. Oke, kita lanjut, yaitu di sini instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Responden ini ada di murid, ya, ada di murid. Ada di murid untuk menuju ke instrumen yaitu AKM literasi dan numerasi. Dari murid untuk survei karakter. Jadi untuk murid ini memang penting untuk disurvei karakter. Dan AKM literasi numerasi yaitu ada informasi hasil belajar atau kognitif hasil belajarnya. Jadi AKM literasi juga ya, numerasi juga ya, hasil belajar kognitifnya juga ya, itu untuk informasi. Survei karakter yaitu hasil belajar sosial emosional. Jadi hasil belajar sosial emosional, sosialnya yang baik, karakter yang baik, di situ tugas guru, wali kelas, pihak sekolah untuk menyurvei karakter siswanya atau murid di sekolah masing-masing. Nah, di sini ada guru. Guru itu bisa tugasnya untuk survei lingkungan belajar. Nah, penting. Apalagi untuk masa COVID-19 ini, ya, sangat penting. Jadi umpama nanti memasukkan sekolah, itu guru, kepala sekolah ini untuk survei lingkungan belajar, saling kerjasama yang baik untuk satuan pendidikan di daerah masing-masing. Nah, survei lingkungan ini meliputi karakteristik input dan proses pembelajaran. Gimana di situ? Nanti akan ketemu jalan keluarnya. Ya. Oke. Nah, di sini lanjut, yaitu jenis AKM numerasi literasi. 1. AKM nasional kelas 5, 8, dan 11 mengukur kinerja mutu sekolah, administrasi terstandar. AKM kelas awal SD sampai akhir SMA mengukur hasil belajar siswa, formatif, alat untuk take out the level, administrasi tidak terstandar, ya. Itu AKM kelas awal SD dan akhir SMA. Yaitu lanjut nomor 3, AKM sertifikasi kelas 12 meliputi mengukur hasil belajar siswa, administrasi terstandar. Itu untuk AKM sertifikasi kelas 12, ya. Untuk asesmen kompetensi ini. Di sini literasi membaca, sangat penting. Literasi membaca, di sini ada kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat kontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ya, itu di literasi membaca. Dan untuk numerasi, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Itu untuk numerasi, ya. Oke. Semoga bermanfaat info ini, yaitu untuk asesmen.
penggantinya UN untuk 2021 ke depannya. Mudah-mudahan betul dan berjalan lancar sesuai yang di lapangan dan di daerah masing-masing. Tema Sustainable Development Goals. Nah, di sini ada gambarnya. Yaitu 1, no poverty. Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, oke lanjut. Untuk asesmen yaitu dalam bentuk soal AKM, yaitu bentuk soal yang ada di AKM, penggantinya UN. Harus objektif, pilihan ganda, hanya satu jawaban benar. Pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Menjodohkan, isian singkat, angka, nama, atau benda yang sudah fix. Non-objektif atau esai. Itu ya untuk bentuk soal AKM ke depannya. Yaitu penggantinya UN. Oke, next. Kita ke komponen AKM. Komponen AKM meliputi numerasi, literasi membaca. Dari numerasi, konten, bilangan, pengukur dan geometri, data dan uncertainty, aljabar, dan proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran, konteks, personal, sosial kultural, saintifik. Ya, itu untuk komponen AKM di numerasi. Dan komponen AKM di literasi membaca ada konten, teks informasi, teks sastra, progres kognitif, menemukan informasi, retrieve dan akses, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Untuk konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, itu ya untuk komponen AKM. Oke, next. Lini masa asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, ini ada tanggal sudah, Februari 2021. Minggu ketiga Maret 2021. Minggu kedua April 2021. Minggu ke-1 Agustus 2021, Oktober 2021. Nah, di sini ada penyiapan 2020 untuk saat ini 2020. Pengembangan framework assessment, pengembangan instrumen, uji coba instrumen, pendapatan, pengembangan sistem delivery, sistem atau simulasi sistem, pelatihan proktor dan teknisi. Ya, ini untuk operator di sekolah masing-masing. Untuk Februari 2021 yaitu AKM individu kelas 12 untuk pengakuan kompetensi. Hanya bagi peserta didik yang memerlukan opsional. Gladi bersih, AKM, SK, dan SLB. Untuk minggu ketiga Maret 2021, AKM nasional survei karakter serta survei lingkungan belajar kelas 11 atau kelas 2 SMA. Untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik. Ya, oke. Minggu kedua April 2021, AKM nasional survei karakter serta survei lingkungan belajar kelas 8. Ini SMP ya, untuk SMP. Untuk semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik.
ya untuk minggu kedua April 2021. Minggu ke-1 Agustus 2021 AKM nasional, survei karakter serta survei lingkungan belajar kelas 5 SD sekolah semua satuan pendidikan dengan sampling di level peserta didik, rilis hasil AKM nasional, SK dan SLB kelas 11 dan kelas 8. Nah, untuk Oktober 2021 rilis hasil AKM nasional, SK, SLB kelas 5. Ya, itu untuk lini masa asesmen kompetensi minimum AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar untuk 2021. Oke, kita lanjut. Timeline asesmen kompetensi minimum AKM kelas untuk tools taking at the ring level, yaitu ada penyiapan 2020, pengembangan framework assessment, pengembangan instrumen, uji coba instrumen, pengembangan sistem delivery, simulasi sistem pelatihan, proktor dan teknisi. Untuk Januari 21 sosialisasi AKM kelas, Maret 2021 rilis AKM kelas untuk familiarisasi sistem kesatuan pendidikan. Untuk Juni 2021 evaluasi pemahaman penggunaan AKM kelas secara teknis. Agustus 2021 rilis AKM kelas sebagai tools diagnostik guru mengenai level kompetensi individu siswa. Untuk November 2021 evaluasi pemanfaatan AKM kelas oleh guru, ya itu ya untuk timeline asesmen kompetensi minimum AKM kelas untuk tools taking at the ring level. Oke, kita lanjut di waktu kegiatan keterlibatan, ya. Ini untuk saat ini 2020 kemarin 3 Agustus pelatihan proktor dari unsur HD provinsi dan HD kabupaten dan kota itu sudah keterlibatannya tidak ada, ya. 18 Agustus kemarin 2020 simulasi skala kecil SSK tahap 1 dan keterlibatan Teknas HD Prof HD Kabupaten Kota Valwolter. 25 Agustus kemarin simulasi skala besar SSB tahap 2, ya. 14 September 2020 simulasi skala kecil SSK tahap 2. Keterlibatan Teknas HD Provinsi HD Kabupaten Kota. Pekan 1 dan pekan 3 Oktober uji coba soal AKM, ya. Pelatihan teknis SSB KKG SD uji coba soal AKM tab HD Prof Kabupaten Kota, siswa SD, SMP, SMA dan SMK, ya. Dan 26 Oktober 2020 simulasi skala besar SSB K tahap 2. Keterlibatan SSB K siswa SD, SMP, SMA dan SMK. Pekan 1 dan sampai 4 November simulasi kepada siswa. Nah, jadi sebelumnya sudah proktor sudah mengantongi keahlian yang sudah belajar pelatihan, hasil pelatihan itu diterapkan untuk simulasi kepada siswa nantinya, ya. Oke, lanjut. Tugas HD Provinsi dan HD Kabupaten Kota memberi bantuan dan bimbingan kepada proktor dan teknisi, memberi pengajaran kepada proktor dan teknisi, mencatat, menyampaikan dan menangani permasalahan, membuat pelaporan atau rekapitulasi penyelesaian masalah. Itu untuk tugas HD Provinsi dan HD Kabupaten Kota. Di sini ada proktor teknis ke Helpdesk atau Kabupaten Kota. Lanjut ke Helpdesk Provinsi, Prokteknas, ya kan. Lanjut ke Helpdesk Pusat. Nah, di sini Helpdesk Kabupaten Kota meliputi Helpdesk Pusat. Jadi kota langsung ke pusat, ya, untuk Prokteknas.
Oke, demikian informasi review mengenai eh, AKM penggantinya UN ke depannya, yang digadang-gadang 2021 akan rilis, dan UN 2020 ini yang terakhir kalinya. 2021 akan diganti menjadi AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Terima kasih banyak buat yang menonton review mengenai peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM, asesmen kompetensi minimum ini. Semoga bermanfaat. Tunggu untuk review konten selanjutnya mengenai dunia pendidikan dan lain-lain di channel saya ini. Dan terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.